Semangat pagi, sahabat jejak sepatu planter. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Hari-hari belakangan ini banyak pertanyaan masuk melalui inbox ataupun melalui chat di WA yang intinya menanyakan tentang pemupukan atau pengelolaan tanaman kelapa sawit pada lahan gambut. Umumnya pertanyaannya adalah, kalau tanaman seperti ini di areal gambut bagusnya dikasih pupuk apa? Kemudian jika daun-daun tanaman kering di bagian bawah pada areal gambut, apakah penyebabnya? Sebelum kita menjelaskan tentang pemupukan di areal gambut, ada baiknya kalau kita terlebih dahulu memahami beberapa aspek penting pada areal gambut. Beberapa hal yang penting pada tanah gambut. Yang pertama, kita pahami dulu proses pembentukannya. Dari proses pembentukan, tanah gambut ada dua jenis, yaitu topogenus dan ombrogenus. Topogenus itu kira-kira begini. Ini suatu bentangan lahan di mana ada perbukitan, ada areal rendahan. Di daerah sini terbentuk gambut, atau di daerah rendahan ini terbentuk gambut. Ini adalah areal perbukitan. Biasanya gambut-gambut yang terbentuk di antara areal-areal perbukitan, ya, bukan di pinggir laut, biasanya ini termasuk subur. Jadi gambut topogenus itu termasuk gambut yang subur. Kenapa? Ketika dalam proses pembentukannya banyak nutrisi-nutrisi yang berkumpul atau mengendap di sini, ya, sehingga menjadi lebih subur. Banyak nutrisi-nutrisi, unsur-unsur hara yang tercuci menyatu ke sini, sehingga lebih subur. Ya, di beberapa tempat ada dijumpai ini gambut topogenus ini, dan memang produksi di sana jauh lebih baik, bahkan bisa mengalahkan mineral. Yang kedua yaitu gambut ombrogenus. Ombrogenus itu kira-kira proses pembentukannya seperti ini. Ini adalah lautan. Kemudian di sini ada daratan. Karena seringnya hempasan gelombang, maka di sini akan terbentuk delta atau lebih tinggi areal ini. Dan ketika air laut terhempas karena gelombang masuk ke sini, maka di sini juga nanti tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sini akan membentuk kubah gambut. Dan biasanya gambut ombrogenus ini termasuk gambut yang miskin unsur hara. Nah, dari penjelasan tentang tingkat proses gambut ini, Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami gambut yang mana punya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia dekat dengan pinggir laut, kemungkinan besar itu adalah gambut ombrogenus. Tapi kalau dia di areal perbukitan, terutama di celah-celah pegunungan bukit barisan, itu gambut topogenus dan merupakan gambut yang kaya akan unsur hara. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu tingkat pelapukan. Untuk tingkat pelapukan, gambut itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu fibrik. Fibrik itu dimana bentuk-bentuk serasa, ranting, dahan, batang, akar masih jelas sekali tampak. Ya, jadi belum bisa diremas dia. Kalau diremas tangan yang sakit, ya, karena masih keras. Nah, kalau hemik
yaitu setengah matang, di mana masih nampak bentuk akar, masih nampak bentuk ranting atau dahan, masih nampak bentuk daun-daunan, tetapi kalau diremas dia hancur. Itu termasuk tingkat pelapukan sedang atau hemik, ya. Dan yang bagus adalah tingkat pelapukan saprik, ya. Saprik ini sudah melapuk dengan sempurna, ya. Jadi sudah seperti tanah tetapi ringan dan biasanya sangat lembab, ya. Jadi kalau fibrik tadi diremas tangan akan sakit karena masih berupa kayu-kayuan atau ranting dan daun-daunan. Kalau hemik diremas masih bisa kan hancur. Kalau saprik diremas nanti akan keluar tanah dari celah-celah jari kita. Itulah saprik. Lalu bagaimana dengan tingkat kesuburan? Jelas bahwa fibrik sangat tidak subur, ya, sangat tidak subur, karena masih berbentuk daun-daun, ranting, dahan, akar, dan serasa-serasa lainnya. Sedangkan kalau hemik sedang, sudah mulai melapuk, tetapi juga belum mencukupi untuk kebutuhan nutrisi. Sementara kalau saprik, biasanya kebutuhan nutrisinya sudah lebih baik karena sudah melapuk dengan sempurna. Pun demikian harus kita ingat bahwa gambut terbentuk dari serasa-serasa tumbuhan, oleh karena itu kurang kandungan mineral di sana. Maka oleh karena itu sangat penting pupuk mikro. Selain pupuk makro, sangat penting pupuk mikro pada areal gambut, ya. Nah, dari ketiga ini tentunya yang paling bagus adalah saprik. Ya, dari penjelasan tadi Bapak Ibu juga pasti bisa membandingkan lahan Bapak Ibu semua apakah termasuk ke dalam fibrik, hemik atau saprik. Dan kalau dia ke dalam fibrik, respon tanaman terhadap pupuk atau terhadap perlakuan yang kita berikan pasti rendah. Kalau dia hemik lumayan, dan kalau saprik biasanya kalau perlakuannya baik maka hasilnya akan baik. Yang ketiga yaitu tentang kedalaman gambut, ya. Tentang kedalaman gambut. Gambut dangkal biasanya kurang dari 1 meter, sedang 1 sampai dengan 3 meter, dan dalam lebih dari 3 meter. Sebagai gambaran buat kita semua bahwa gambut dalam yang lebih dari 3 meter itu dilarang untuk dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau tidak salah masih berlaku sampai saat ini, itu tidak boleh dikelola. Jadi yang boleh kita kelola adalah yang kurang dari 3 meter. Nah, apa hubungannya kedalaman ini dengan tingkat kesuburan? Sudah barang tentu bahwa gambut yang kurang dari 1 meter jauh lebih subur dibanding dengan gambut yang lebih dari 1 meter. Karena yang kurang 1 meter di bawahnya sudah bisa ditemukan tanah mineral sehingga akar-akar bisa masuk ke sana. Sementara yang lebih dari 3 meter tidak akan susah mendapatkan tanah. Dan yang sedang biasanya masih bisa turun ke bawah akarnya. Nah, dengan demikian juga maka tingkat kekuatan tanaman juga, karena kita tahu bulk density atau berat daripada tanah gambut itu ringan, apalagi kalau sudah kering, maka daya topang terhadap berdirinya, tegaknya tanaman juga gambut dangkal jauh lebih baik dibanding dengan gambut dalam. Nah, kalau kita sudah tahu hal seperti ini, kita bisa bayangkan gambut kita yang mana. Kalau gambut kita gambut dangkal, ketika persiapan lahan tidak dilakukan pemadatan masih mendingan. Tetapi kalau sudah gambut sedang, apalagi gambut dalam, ketika melakukan persiapan lahan tidak dilakukan pemadatan, maka tanah tidak akan kuat menopang tanaman. Dan tanah tidak akan kuat memegang air dan juga memegang nutrisi yang kita berikan. Jadi pupuk yang kita tabur itu tidak bisa dipegang dengan baik oleh tanah. Nah, sebagaimana pada umumnya sering dikatakan bahwa kunci pengelolaan lahan gambut adalah pengelolaan air, maka air harus dipertahankan 40 sampai dengan 75 cm dari permukaan tanah. Ini yang paling baik. Ya, udah banyak percobaan dilakukan orang, tapi
bagaimana menata permukaan air 40 sampai 70 cm di bawah permukaan tanah, itulah yang paling bagus. Ya, ini penting sekali. Kadang-kadang kita jumpai tanaman di atas areal gambut di mana di bagian bawah ada air, tetapi tanaman memperlihatkan gejala kekurangan air, di mana ada 2 atau lebih daun tombak tidak membuka sebagai indikasi kekurangan air. Ini adalah karena perlakuan yang salah ketika melakukan pengelolaan air. Logikanya kira-kira demikian. Jika ini permukaan tanah dan di sini ada parit, jika kita bisa menjaga permukaan air di antara 40 sampai dengan 70 cm, maka air akan berada di sini. Dan kalau kita buat tanaman di sini, akar-akar tanaman akan berada di zona 40 cm ini. Tetapi jika kita tidak bisa menata air di antara 40 sampai 70, kita ibaratkanlah airnya sampai misalnya 100 cm, maka air akan berada di sini. Akar-akar tanaman akan turun sampai 100 cm untuk mencari air. Lalu akar-akar turun mencari air. Tetapi ketika hujan turun, air akan naik lagi di 40 cm. Maka dengan demikian akar-akar yang turun dari 40 cm akan mati. Ketika terjadi lagi kemarau, turun lagi air di sini, tanaman akan mencari air ke bawah lagi dan nanti akan muncul daun-daun tombak. Itulah istilahnya kekeringan di atas air. Ini karena salah perlakuan kita menata air. Ini sangat penting. Kita ketahui bahwa semua pupuk yang kita aplikasi memerlukan air sebagai pelarut supaya bisa diserap oleh tanaman. Hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah di dalam proses pembukaan lahan. Apakah dilakukan pemadatan dengan benar sehingga tanah menjadi surut? Dengan demikian nanti, apakah dilakukan pemadatan dengan benar sehingga permukaan tanah menjadi turun, menjadi lebih kuat, lebih kokoh, sehingga ketika kita tanam, tanaman tidak mudah doyong, dan juga memegang air dengan baik dan memegang nutrisi dengan baik karena sudah lebih padat dia. Nah, jika pembukaan lahan masih dipertanyakan, apalagi tidak dilakukan drainase dengan benar, bagaimana mungkin kita mau berbicara dikasih pupuk apa, produksi yang tingginya seberapa? Maka harus kita perbaiki dulu proses pembukaan lahan. Maka harus kita evaluasi proses pembukaan lahan. Itu penting sekali. Begitu juga ketika melakukan penanaman. Apakah penanaman sudah dilakukan dengan benar? Tanah benar-benar dipadatkan sehingga tanaman tidak menjadi doyong. Nah, perlu dipantau juga secara kimia itu tingkat kemasaman tanahnya. Ya, biasanya memang gambut-gambut yang saprik ini lebih bagus kemasamannya dibanding dengan yang fibrik. Kemudian gambut topogenus juga biasanya lebih bagus kemasaman pH-nya dibanding dengan gambut oprogenus. Nah, ini perlu dipantau juga. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa gambut kita termasuk gambut sangat masam, apalagi ditemukan lapisan asam sulfat, nah ini lebih bahaya lagi, pasti sangat masam. Jadi perlu pengelolaan khusus. Dan penting sekali juga kita memahami unsur mikro. Kalau saya lihat dari foto-foto yang dikirimkan ke kami, kebanyakan daun-daun tua yang sudah kering itu disebabkan oleh kekurangan copper atau kekurangan CU. Untuk kekurangan CU ini nanti akan kami bahas di salah satu konten berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami dulu karakter gambut kita, baru kita lebih leluasa, lebih mempunyai pemahaman apa yang harus kita berikan kepada tanaman kita yang ada pada areal gambut. Kalau dasar-dasar ini belum kita pahami betul-betul, jangan sia-siakan
tenaga Bapak Ibu sekalian, uang, pupuk yang ditabur, dan segala macam investasi yang diberikan ke sana sia-sia jika kita tidak memahami prinsip-prinsip dasar tentang gambut ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam jejak sepatu planters, semangat pagi.